Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Pelaksanaan Kinerja Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Ibu Lilih Muflihah, SIP, MIP. Sebelum memulai presentasi, saya sebagai moderator akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Saya sendiri, Fitriana Syahwah, 033, Rek A. Rekan saya selanjutnya adalah Nuroto Azizah, 021, Rek A. Selanjutnya, Arben Irawan, 030, Rek B. M. Kevin Sopian, 046, Rek B. Dan terakhir, Aldi Nadiantara, 002, Paralel. Selanjutnya, rekan saya Nuroto Aziza akan mempresentasikan bab 1, pendahuluan. Oke, sebelum memasuki pembahasan, mari kita ulas sedikit terkait dengan Mahkamah Agung. Secara konstitusional, lembaga peradilan yang disebut dengan Mahkamah Agung diatur dalam ketentuan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dimana kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah badan Mahkamah Agung dan lain-lain. Ketentuan ini diimplementasikan ke dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang dimana pada pasal 1 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa di negara hukum seperti Indonesia menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia dan bukan kemauan seseorang yang menjadi dasar tindakan penguasa, atau disebut dengan government by law, not by man. Sifat negara hukum ini mengandung makna bahwa alat-alat perlengkapan negara hanya dapat bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah dibuat oleh badan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan tersebut, atau secara singkat disebut dengan rule of law. Keberadaan aturan hukum dalam suatu lembaga yang secara struktur mengatur bidang peradilan dengan proses mewujudkan keadilan serta meningkatkan martabat kemanusiaan merupakan pembentukan hukum sebagai manifestasi dari komitmen kebersamaan yang demokratis. Dalam hal ini, Mahkamah Agung sebagai sebuah subsistem menjadi sangat penting, terlebih sebagai lembaga peradilan dalam negara hukum seperti Indonesia, meskipun secara konstitusional negara Indonesia memang tidak menganut prinsip dan asas pemisahan kekuasaan, melainkan menganut asas dan prinsip pembagian kekuasaan. Melihat kondisi saat ini, sepertinya jalan menuju dataran perlindungan untuk mendapatkan keadilan hukum akan semakin terjal. Kondisi ini membutuhkan komitmen dan juga integritas secara kelembagaan yang kuat dari para penegak hukum untuk melaksanakan hukum secara konsekuen. Karena tanpa penegakan hukum dan etos penegakannya yang berdimensi keadilan, maka kohesi kebangsaan dapat menjadi renggang dan solidaritas kebersamaan akan menjadi rapuh. Yang menjadi penekanan dalam pembangunan hukum nasional adalah terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan juga aspiratif. Sehingga dengan begitu, pada kesempatan ini kami akan membahas terkait dengan pelaksanaan kinerja Mahkamah Agung
dalam penegakan hukum di Indonesia. Yang tentunya, rumusan masalah pada pembahasan kali ini ialah yang pertama, terkait dengan apa dasar hukum, tugas, dan wewenang dari Mahkamah Agung. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan kinerja Mahkamah Agung di Indonesia. Adapun tujuan dari pembahasan kali ini ialah agar dapat mengetahui dasar hukum, tugas, dan wewenang, serta pelaksanaan kinerja dari Mahkamah Agung itu sendiri. Selain itu juga, tujuan dari pembahasan ini ialah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Hukum Tata Negara. Selanjutnya, bab 2 pembahasan, bagian A akan dijelaskan oleh rekan saya, Arden Irawan. Untuk memulai pembahasan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu penjelasan terkait Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah sebuah lembaga tertinggi di dalam sistem tata negara Republik Indonesia dalam kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung merupakan sebuah lembaga tinggi yang membawahi berbagai badan peradilan. Badan-badan peradilan tersebut antara lain seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Di negara Republik Indonesia ini, Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi dalam kekuasaan kehakiman yang bersama dengan Mahkamah Konstitusi. Lembaga tinggi negara di bidang kehakiman ini ialah salah satu lembaga yang bebas dari berbagai macam cabang kekuasaan lembaga lainnya. Dengan demikian, maka Mahkamah Agung ini berdiri sendiri dan bebas dari intervensi lembaga manapun. Selanjutnya, pada bagian B dan C akan dijelaskan oleh rekan saya, M. Kevin Sepia. Dasar hukum pembentukan Mahkamah Agung. Dasar hukum dalam pembentukan Mahkamah Agung tertuang dan dapat ditemui dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 24 ayat 2 dan pasal 24A ayat 1 sampai 5 serta pada beberapa undang-undang yang disahkan pada tahun-tahun tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 24A ayat 2 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, kedudukan Mahkamah Agung. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung merupakan pengadilan tinggi negara sebagaimana yang tercantum dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3/MPR/1978 dan merupakan lembaga peradilan tertinggi dari semua lembaga peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Mahkamah Agung membawahi 4 badan peradilan, yaitu yang pertama peradilan umum, kedua peradilan militer, ketiga peradilan agama, dan keempat peradilan tata usaha negara. Sejak amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan Mahkamah Agung tidak lagi menjadi satu-satunya puncak kekuasaan kehakiman. Dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003, puncak kekuasaan kehakiman menjadi dua, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun tidak seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi tidak membawahi suatu badan peradilan. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagai lembaga tinggi negara yang merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, di mana dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Mahkamah Agung berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 1, 2, dan 3. Selanjutnya, pada bagian D, E, F akan dijelaskan oleh rekan saya, Ali Nadiantara. Tugas Mahkamah Agung.
Tugas Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 24C ayat 1 dan 2, yang termasuk menjelaskan fungsi dan wewenang di dalamnya. Adapun tugas dari Mahkamah Agung diantaranya yakni mengadili pada tingkat kasasi, melakukan peninjauan kembali, memutuskan sengketa, menguji perundang-undangan, dan sebagainya. Adapun tugas Mahkamah Agung diantaranya yang pertama, mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, menjadi pengawas tertinggi penyelenggaraan peradilan, mengawasi hakim di semua lingkungan peradilan, memberi pertimbangan hukum pada presiden, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Fungsi Mahkamah Agung. Yang pertama ada fungsi peradilan. Sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara RI ditetapkan secara adil, tepat, dan benar. Di samping tugasnya sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung juga berwenang untuk memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materi, yaitu wewenang menguji, menilai secara material peraturan perundangan di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi. Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Yang kedua, fungsi pengawasan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara, yakni dalam pasal 4 dan pasal 10 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan yakni terhadap pekerjaan peradilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan penjahat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepada Mahkamah Agung dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan, serta memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan hakim, yakni dalam pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Selain itu juga terhadap penasihat hukum dan notaris sepanjang yang menyangkut peradilan dalam pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Selanjutnya ada fungsi mengatur, fungsi nasihat, fungsi administrasi. Wewenang Mahkamah Agung. Adapun wewenang Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan ialah memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan, memeriksa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili, memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menguji secara material yang terdapat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan, memberi petunjuk, teguran, dan peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan, dengan tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum. Selanjutnya, pada bagian GH akan dijelaskan oleh rekan saya, Arben Irawan. Susunan Mahkamah Agung di Indonesia.
Menurut pengertian Mahkamah Agung yang mana merupakan lembaga tinggi yang berperan dalam hal kehakiman, maka keputusan yang dihasilkan oleh lembaga tinggi negara ini bebas dari intervensi pihak manapun. Mahkamah merupakan sebuah lembaga tertinggi bidang kehakiman yang berada di Indonesia yang berwenang memberi keputusan final suatu masalah atau perkara untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Maka Mahkamah Agung terdiri dari struktur organisasi yang rapi. Dalam pengertian Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara, maka dalam lembaga ini terdapat sebuah struktur yang jelas. Susunan pengurus Mahkamah Agung di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terdiri dari pimpinan. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Kemudian hakim anggota adalah Hakim Agung, Panitera, dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung. Dengan adanya susunan kepengurusan Mahkamah Agung yang jelas ini, maka akan mempermudah kinerja Mahkamah Agung sebagai lembaga kehakiman tertinggi di Indonesia. Setelah amandemen, mekanisme rekrutmen Hakim Agung berbeda dari hakim biasa. Calon Hakim Agung diseleksi oleh Komisi Yudisial dan diajukan untuk mendapatkan persetujuan DPR sebagaimana mestinya. Kemudian ketentuan pasal 24A ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi, calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Keberadaan Komisi Yudisial menjadi penting dalam upaya pembaruan peradilan, termasuk di dalamnya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Keberadaan Komisi Yudisial ini di masa yang akan datang diharapkan dapat menjadi salah satu mitra kerja Mahkamah Agung untuk terus melakukan upaya-upaya dalam rangka pembaruan badan peradilan. Komisi Yudisial bertindak sebagai pengusul, sedangkan DPR sebagai pemberi persetujuan atau penolakan dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Presiden. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tidak ditentukan harus mengadakan fit and proper test dan pemilihan Hakim Agung sebanyak sepertiga dari jumlah yang dicalonkan oleh Komisi Yudisial. Pasal 24A ayat 1 UUD 1945 hanya menyatakan bahwa calon Hakim Agung diajukan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan selanjutnya ditetapkan menjadi Hakim Agung dengan keputusan Presiden. Kemudian alat kelengkapan Mahkamah Agung. Adapun alat kelengkapan lembaga peradilan hukum di Indonesia diantaranya terdapat 1. Kepolisian, 2. Kejaksaan, dan 3. Kehakiman. Selanjutnya, pada bagian I akan dijelaskan oleh rekan saya Nuratul Azizah. Baiklah, selanjutnya ialah pelaksanaan kinerja dari Mahkamah Agung. Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan juga wewenangnya, Mahkamah Agung telah banyak sekali menangani berbagai kasus. Kasus yang sampai dan menjadi pembahasan pada Mahkamah Agung ini ialah kasus atau perkara yang diminta peninjauan kembali atas ketidakpuasan oleh orang yang bersangkutan, dan juga kasus yang tidak bisa lagi ditangani oleh peradilan di bawah Mahkamah Agung. Adapun kasus yang pernah ditangani oleh Mahkamah Agung diantaranya, yang pertama terkait dengan kasus pemerkosaan anak. Saat itu Mahkamah Agung melakukan peninjauan kembali dengan menjatuhkan vonis 11 tahun pidana penjara dan juga denda sebesar 60 juta, subsidiar 3 bulan kurungan terhadap terdakwa kasus pemerkosaan anak Hendra Iskandar, serta pemberian sanksi kepada Ketua Pengadilan Negeri karena dianggap lalai memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya, dan juga pemberian sanksi terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang dianggap lalai dalam memberikan hak-hak anak dalam persidangan. Kasus selanjutnya yang dapat ditangani oleh Mahkamah Agung ialah
terkait dengan perselisihan organisasi wartawan. Kejadian ini terjadi di Papua Barat, di mana PWI atau Persatuan Wartawan Indonesia mengalami perpecahan, yang tentunya menimbulkan dua kubu, yaitu kubu yang menang dan juga kubu yang kalah. Kubu yang kalah ini merasa tidak terima, akhirnya mereka melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Manokwari. Setelah dari Pengadilan Negeri Manokwari, mereka merasa tidak puas. Akhirnya mereka melakukan banding kembali ke Pengadilan Tinggi Jayapura. Dan saat itu, Pengadilan Tinggi Jayapura mengabulkan permohonan banding. Hingga akhirnya kasus yang mereka angkat pun masuk ke Mahkamah Agung. Dan ternyata sampai di Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sehingga dapat memperbaiki putusan dari Pengadilan Negeri Manokwari. Namun, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Mahkamah Agung ternyata masih melakukan penyelewengan yang tentunya dapat mencoreng nama baik dari Mahkamah Agung itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri, sungguh banyak kasus pelanggaran yang terjadi yang menyeret nama-nama dari anggota Mahkamah Agung itu sendiri. Seperti misalnya kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para hakim. Hal itu dinilai melanggar prinsip berperilaku adil, berperilaku jujur, serta berperilaku arif dan bijaksana, dan dinilai melanggar prinsip menjunjung tinggi harga diri dari hakim itu sendiri. Kasus selanjutnya ialah tidak transparansinya dalam melakukan putusan peninjauan kembali terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Irman dan Sugiharto yang dinyatakan sebagai terdakwa dalam kasus korupsi IKTP, di mana Mahkamah Agung memberikan pengurangan hukuman kepada kedua orang tersebut, di mana Irman mengalami pengurangan hukuman dari yang awalnya 15 tahun penjara menjadi 12 tahun penjara, dan sedangkan Sugiharto dari yang awalnya 15 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Tentu tidak ada transparansi dalam putusan peninjauan kembali yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Bahkan, kasus yang masih hangat diperbincangkan di kalangan saat ini ialah terkait dengan kasus korupsi yang banyak menjerat anggota Mahkamah Agung. Hingga yang paling up to date terkait dengan kasus Joko Chandra yang menyeret jaksa nonaktif Pinangki Sirna Malasari atas dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. Baiklah, berdasarkan penjelasan yang telah rekan-rekan saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung merupakan lembaga tertinggi di dalam sistem negara Republik Indonesia dalam kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung merupakan sebuah lembaga tinggi yang membawahi berbagai negara peradilan di bawahnya, yang berdiri sendiri dan bebas dari intervensi lembaga manapun. Dalam hal ini, Mahkamah Agung bersinergi dengan lembaga lain, seperti halnya KPK, KAI, DPR, dan juga kepolisian. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, Mahkamah Agung terbilang masih belum optimal sesuai dengan koridor tugasnya. Masih terdapat beberapa pelanggaran yang bahkan dilakukan oleh Mahkamah Agung itu sendiri, seperti beberapa di antaranya. Pelanggaran kode etik, lemahnya integritas moral sebagian pejabat, dan juga kurangnya transparansi dalam penetapan hasil PK. Saran yang dapat kami sampaikan yaitu untuk meminimalisir pelanggaran dan juga tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan tugas dan fungsi dari Mahkamah Agung, maka perlu adanya penyegaran dan penguatan sistem dalam pelaksanaan peran dari Mahkamah Agung itu sendiri, serta diperlukannya sinergitas dan konsistensi dari pihak internal keanggotaan Mahkamah Agung itu sendiri. Selanjutnya, ini adalah beberapa sumber referensi yang kami ambil. Ya, baiklah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.